Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita suatu kesempatan bisa berjumpa. Kesempatan langka ini ya. Kesempatan langka ya. Baru kali ini saya sendiri ini bisa berbicara di live ini. Oh gitu. Ngobras ya bersama juga Bang Ipul juga Bang Eko. Ini Bang Ipul, ini kita kepada intinya saja ya. Langsungan ini. Langsungan, tidak perlu. Namanya juga obras ya. Tidak perlu berbelit-belit pada persoalan-persoalan apa. Kita sudah langsung ke. Saya suka ini Mas Eko ya. Titik temu, ke titik inti, ke ruhnya kita ini. Iya. Ini Bang Ipul sebagai ini ya, sebagai JM dari PT Berkah Zamzam Wisata. Akhir-akhir ini kan ini persoalan ini sudah ramai di telinga publik khususnya masyarakat di Situbondo terkait adanya Bang Ipul sendiri sebagai JM yang melakukan somasi terhadap wartawan, kami langsung sebut saja wartawan Radar Situbondo. Apa sih sebenarnya Bang Ipul sendiri langsung melakukan somasi? Latar belakangnya dari apa itu? Mungkin masyarakat bisa lebih jelas, lebih tahu di live saat ini kan. Oke. Jadi artinya memang beberapa hari terakhir ini ya Mas Eko ya. Betul. Juga ya. Saya jujur saja Mas Eko kita bertemu karena Mas Eko juga ingin tahu juga sesungguhnya ada apa ini Situbondo dihebohkan dengan menurut Mas Eko sih dari pandangannya Mas Eko ini kan persoalan yang ya sungguhnya remeh-temeh lah. Tapi menjadi persoalan ketika ini yang berbicara masih menggunakan background lama. Saya background sebagai lembaga, ya atau backgroundnya dulu ya. Yang satu adalah seorang wartawan, yang mana wartawan ini adalah sebuah media yang memang diakui tidak diakui ini adalah media besar. Betul. Mas Eko di sini kita sebagai apa ini? Karena ini beliau ini jabatannya banyak. Banyak sekali. Banyak ini Mas Eko. Ada ini, Prof ya. Ketua Umum LSM Situjenar. Siapa yang tahu Mas Eko Situbondo? Bukan Situbondo Indonesia tahu semua. Makanya tadi dikatakan bahwa ini kesempatan langka. Dan selama saya berkiprah dan Mas Eko mungkin berkiprah, mungkin baru kali ini Mas Inul. Iya, betul. Mampu mempertemukan. Iya, ya betul ya. Iya toh. Baru kali ini. Sosok Mas Eko dan juga Bang Ipul. Kalau Bang Ipul selalu ada di Situbondo. Tapi kalau Mas Eko kan luar biasa ya, jam terbangnya tinggi ya. Betul. Gitu loh. Dan ya sekilas dulu ini biar masyarakat juga kan memahami juga kan ya. Untuk mengetahui seseorang kuat atau tidaknya, maka harus diuji dengan persoalan dan dia mampu bangkit atau tidak. Dan Mas Eko membuktikan. Ya, kita semua tahu Mas Eko pernah mengalami masa-masa dikatakan ada upaya untuk membungkam. Dan itu tidak main-main loh, 2 tahun loh itu. 2 tahun. Iya. 2 tahun ya. DPO-nya 2 tahun 8 bulan, di penjaranya 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, padahal seharusnya kan bisa lebih kurang daripada itu. Tapi apa yang terjadi ternyata Mas Eko membuktikan sebagai sosok bahasa anak negeri ya. Iya. Anak Situbondo, kelahiran Besuki, mampu menunjukkan bahwa Mas Eko ini bukan batu apung. Tapi dia adalah batu karang. Yang mana ketika dihempas ombak pun selesai ombak itu minggir atau surut, dia tetap tegar. Dan tidak main-main loh. Baru keluar langsung megang mic loh. Apa ada keren gitu ya? Iya itu. Ini juga peringatan. Jadi artinya akan lebih kuat lah dia insya Allah ya. Mas Inul dan Mas Eko mungkin saya akan awali karena terkait dengan hiruk pikuk ya. Hiruk pikuk terkait dengan beberapa hal yang terjadi di masyarakat, di publik, karena ini kebetulan adalah media besar ya, yang seharusnya menjadi trust ya, kepercayaan daripada publik ya. Ini kenapa sih saya harus melawan? Karena jangan sampai media yang sudah dikatakan itu nasional justru membuat sebuah kebohongan. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya media yang besar maka wartawannya harusnya besar, wartawannya harusnya hebat, sudah melalui beberapa tahapan sorteran. Bahasa kita itu seperti itu. Ini bukan media ecek-ecek ya. Tunggu sebentar. Kami memetik
bahasa kalimat-kalimat yang barusan keluar dari lisan Bang Ipul sendiri, ada kata pembohong. Justru itulah. Apa pembohong? Seperti apa itu? Oke, justru itulah Mas Inul ya. Kenapa akhirnya saya speak up di luar dari saya sebagai lembaga, kebetulan ini masuk ke dalam ranah perusahaan yang kebetulan juga saya baru dilantik atau ditugaskan menjadi general manajernya. Nah, begitu loh. Dan ini berhubungan. Nah, gitu loh. Kembali lagi saya katakan, jangan sampai nanti masyarakat atau adik-adik kita atau calon-calon jurnalis kita itu keliru melihat seseorang hanya dari baju yang terlalu mewah, sedangkan isinya kosong, sedangkan isinya tidak benar. Dan itu akan dijadikan rule di imam, ini akan berbahaya. Apalagi seperti Mas Eko yang mempunyai media ya, betul, yang dikatakan bahkan seringkali juga dilecehkan sebagai media lokal dan yang lain-lain ya, padahal tidak pernah melakukan sebuah pembohongan publik. Nah, kenapa tadi saya mengatakan adalah sebuah kebohongan? Berunut dari berita sebelumnya yang diterbitkan oleh Radar Situbondo, yang mana ini adalah bisa dikatakan sebagai anak dari Jawa Pos ya. Betul. Nah, perusahaan Jawa Pos ya, yang mana di sana mengeluarkan berita. Kalau dengan isi beritanya sih tidak ada masalah. Saya tidak ada masalah. Tapi yang menjadi persoalan adalah kita tahu ya, meskipun saya hanya tidak terlalu fokus di dalam media, kita tahu bahwa ketika media itu memberikan penjelasan kepada publik, pemberitaan kepada publik harus berimbang. Iya toh? Iya. Harus berimbang, apalagi terkait dengan nama baik. Iya toh? Betul nggak? Nah, dan di sana itu perlu juga diketahui, ya, seperti Mas Eko sebagai media online ya, itu pasti kalau ini masih, karena ini banyak yang harus kita bicarakan dan mungkin masih belum bisa diberikan dijelaskan dalam satu buah, pasti dalam satu buah berita pasti ada kalimat bersambung, bukan titik. Di dalam bahasa Indonesia titik akhirnya berhenti, akhirnya selesai, bukan koma. Kalau koma masih ada kelanjutannya. Nah, berita yang pertama itu yang saya sorotin adalah ya toh, tidak adanya tanggapan dari pihak kami. Betul. Nah, kan begitu toh? Tanggapan dari pihak kami. Itu pemberitaan pertama. Akhirnya kami memberikan somasi. Somasi. Ya toh? Apa somasi yang saya berikan? Yang pertama, saya ingin mereka meminta maaf. Kenapa? Karena aturannya jika media itu memberikan pemberitaan kepada publik dan itu dikatakan tidak 100% benar, maka dan orang yang disalahkan itu menyatakan itu tidak benar, itu harus ada pengungkapan kata maaf. Yang pertama. Yang kedua, ya toh? Karena ini pilar demokrasi. Media adalah salah satu dari pilar demokrasi. Begitu Mas Inul ya. Yang kedua adalah kami meminta hak jawab. Yang ini diatur, katanya Mas Eko. Tadi kita ngobrol-ngobrol sate, katanya Mas Eko itu diatur. Dan itu saya minta hak jawab. Apa yang terjadi? Yang terjadi bukan hak jawab, tapi hak koreksi. Ya, hak koreksinya pun itu bagi orang yang memahami tentang redaksi itu akan lucu gitu. Kenapa? Hanya menambahi statement dari dirut kami, ketika dia dikonfirmasi dia meminta waktu untuk telepon. Betul, iya. Apa artinya? Dia tidak mengatakan no comment. Tidak dikatakan no comment, tapi meminta waktu untuk telepon. Dan perlu ini saya sampaikan karena pada waktu dia itu saya katakan langsung ini ya, wartawan Radar Situbondo yang bernama Humaydi ini itu meng-WA dirut kami. Pada waktu itu kami sedang rapat Mas Eko. Iya, betul. Iya toh? Iya. Lah, luar biasa dirut kami masih menghargai seorang wartawan, dia menulis langsung di tengah-tengah kita rapat itu. Memohon waktu untuk nanti kita telepon. Sudah ada. Iya toh, kenapa? Karena ini bukan berita peristiwa. Ini masyarakat juga tahu. Kenapa saya katakan bukan peristiwa-peristiwa yang harus segera kejar tayang. Pada waktu itu Mas Eko, saya masih berpositif. Ini apa? Radar Situbondo.
Jawa Pos yang sejak kecil saya selalu membaca Situbondo atau apa Jawa Pos. Saya yakin wartawannya bukan wartawan ecek-ecek. Saya yakin wartawannya bukan kelas rendahan. Saya yakin wartawannya itu sudah memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kualitas untuk sebagai seorang wartawan. Saya pada waktu itu merasa berkeyakinan bahwa tidak akan terbit. Kenapa? Bukan peristiwa. Yang diberitakan adalah sesuatu hal yang sudah terjadi 1 tahun yang lalu. Bukan kejar tayang. Nah, setahu saya ini di media ini kan ada namanya kejar tayang. Ada sebuah peristiwa yang ini harus segera publik tahu. Iya toh? Itu boleh, silakan saja, didesak saja. Nah, ini enggak, ini 1 tahun lalu. Nah, saya ceritakan dulu kronologisnya, Mas Eko, mau izin ya? Ya, monggo Pak. Apa aja dibuka aja. Biar masyarakat ini paham. Ya. Nah, pada waktu kita selesai rapat, tiba-tiba ini mau ditanggapi oleh dirut kami, akan diteleponlah namanya Humaydi ini. Namun ternyata keduluan daripada WA Yasona. Yasona itu siapa? Yasona ini adalah kuasa hukum dari PT Zamzam. Oh iya. Ya, kuasa hukum kami. Nah, pada waktu dia itu memberitahukan kepada kami bahwa dia sedang sudah mengadakan komunikasi dengan namanya wartawan Humaydi ini. Nah, bagi kami berpikir, oh berarti ketika ini Humaydi tidak mendapatkan atau menunggu jawaban dari Eka, saya berpikir dia sudah mendapatkan jawaban dari pengacara. Karena biasanya begitu ya toh? Ya, kalau saya lihat di TV kan seperti itu ya. Artinya pengacara mewakili. Harusnya kan seperti itu. Sekarang untuk apa seorang wartawan menghubungi pengacaranya? Kalau tidak untuk mengkonfirmasi segala sesuatu yang dia belum dapat. Ya, karena dari Eka kan dari dirut kami kan meminta waktu. Ya. Tapi Mas, ternyata ini yang diberitahukan Mas Yasona kepada dirut kami yang saya baca juga itu tidak ada hubungannya dengan konfirmasi klarifikasi. Lantas apa isinya itu? Yang dilakukan atau yang adakan komunikasi, saudara Humaydi ini marah. Marah. Ya, saya tambahin lagi nih ya. Marah karena gitu ya. Karena di strukturisasi Zamzam itu ada perombakan. Nah, dia marahnya di situ. Marah dan kenapa juga dirilis atau diterbitkan. Loh, kan aneh, Mas. Ya, mohon maaf gitu loh ya. Wartawan ini bukan pemegang saham. Betul nggak? Tapi dia juga punya saham tuh. Lah, oke. Pertanyaannya Tiami, pertanyaan bagus. Itu saya tanyakan kepada dirut kami, kepada komut kami. Apakah Humaydi ini memiliki saham di PT kami? Ternyata tidak ada. Lah, saya lanjutkan pertanyaan saya. Apakah ada komitmen dari PT kami kepada Humaydi? Mungkin ya. Kalau ada apa-apa, kita harus saling berkomunikasi. Betul, ya toh, misalnya ada letter of intent ya. Nah, mungkin ya. Ternyata tidak ada. Lah, akhirnya saya menghubungi Yasona. Saya tegaskan, saya tanyakan, Mas Yasona, tadi Humaydi menghubungi Eka untuk meminta klarifikasi kejadian yang 1 tahun yang lalu. Disitulah Mas Yasona itu bercerita panjang lebar. Bahwa yang pertama membetulkan apa yang dikirim oleh Mas Yasona kepada dirut kami, itu betul-betul kiriman WA daripada Humaydi. Wartawan radar Situbondo. Iya, dia membetulkan. Setelah itu saya tanyakan, Mas, sampean ada komitmen nggak sebagai pengacara atau advokat atau kuasa hukum PT Zamzam? Dia bilang nggak ada, Bang. Selama ini memang dia yang selalu memberitakan apa itu namanya sebelum si Yason masuk ya, memberitakan tentang PT Zamzam. Tapi ketika saya masuk, saya berusaha untuk merangkul dia. Tapi sekarang dia tidak mau, Bang. Bahkan tidak mau berdamai. Itu yang bikin saya juga bertanya-tanya. Ada persoalan aku kan bingung kan ya. Kenapa? Ini persoalan pribadi karena Humaydi tidak suka dengan LSM. Wah, apa? Mohon maaf Mas Eko. Mas Eko LSM juga. Iya. Loh, aneh kan?
Selama ini kita nggak tahu, saya juga nggak tahu apakah Humaydi punya cerita kelam dengan LSM. Ya, nggak punya cerita kelam kan banyak. Mungkin cintanya pernah ditolak oleh LSM perempuan, kan boleh. Betul nggak Mas Eko? Betul. Hah? Atau mungkin Mas Eko sebagai LSM pernah ngambil pacarnya dia, nah, sehingga tidak suka. Ya kan? Kan aneh kan? Loh, keanehan-keanehan itu kan boleh Mas Eko kita bertanya-tanya. Sepakat nggak Mas Eko? Sepakat. Kenapa? Kok benci dengan LSM? Apa yang sudah dirugikan? Iya. Atau Humaydi apa yang sudah dia merasa dirugikan oleh LSM? Dia berkata bukan Garda Sakera, bukan Garda Sakera, tapi dia benci dengan LSM. Kan aneh bagi saya. Iya. Oke ya? Iya, betul. Sampai di sana. Nah, yang kedua, karena ada bahasa sekarang saya tidak mau lagi damai dan tidak mau ada uang-uang. Dan itu juga disampaikan kepada dirut kami. Uang ya. Uang. Tidak ada damai, tidak ada uang. Maka saya akan terus menyerang Zam-Zam. Uang. Keren ya? Uang. Uang ini. Nah, nanti saya gabungkan ya toh. Iya. Nanti saya gabungkan. Ketika Mas Yasona bercerita seperti itu, Bu Dirut bercerita seperti itu, saya masih belum percaya, Mas. Belum percaya. Kenapa? Ini radar Situbondo. Ini Jawab Pos. Ya, perusahaan yang sudah punya saham, punya publik lah. Kok ada sih? Tidak mungkin lah. Seorang wartawan dari radar Jawa Pos mentalnya mental kerupuk. Tidak mungkin. Tidak ada seorang wartawan Jawa Pos, ya toh, yang mentalnya itu seperti. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Yang benar. Iya bang, ini persoalan pribadi bang. Aku bingung, aku mencari. Apa sih persoalan pribadi saya? Aku tidak pernah ganggu istrinya juga. Kenal aja tidak kok. Tidak tahu ini LSM yang lain yang dimaksud siapa. Tapi bagi saya sebagai lembaga Garda Sakera, pendiri Garda Sakera, aku tidak ada masalah pribadi dengan dia. Iya toh. Nah, itu yang menjadi persoalan. Tapi ini harus saya proofkan. Karena saya tidak percaya, maka saya harus proofkan. Apakah betul ancaman? Ini kan masih ancaman, Mas. Betul tidak Mas Eko? Ini masih intimidasi. Bagi saya loh ya. Ya toh. Ini masih intimidasi dan ancaman itu pun keluar dari mulut Yasona. Maka saya ingin membuktikan benar ndak ancamannya itu. Ternyata besoknya saya dikirimi bahwa terbitlah di media radar yang itu sebagai bahan kami melakukan namanya somasi. Betul-betul terbit peristiwa yang terjadi setahun yang lalu. Dan dia ada bahasa begini, selama ini saya sudah diam. Sampai ada kalimat seperti itu ya? Ada, nanti saya hubungkan ini biar seluruh masyarakat Situbondo tahu dan juga pimpinan daripada apa itu namanya radar Situbondo juga tahu. Kabiro. Sekarang pimpinan. Dan juga Jawab Pos biar tahu. Ini saya ceritakan. Saya fairkan aja masyarakat Situbondo paham siapa bang itu. Iya toh? Nah, jadi seperti itu Mas. Ternyata terbit. Nah, saya tidak ada masalah. Dia menerbitkan seperti itu, tapi saya bahas. Kejadian ini baru terjadi kemarin atau kapan? Kan begitu toh? Betul. Oh, ternyata ini kejadian sudah setahun yang lalu. Peristiwa basi lah. Saya yakin medianya Mas Eko pun meskipun dikatakan media lokal nggak mungkin lah memberitakan ada pelaporan setahun yang lalu, sekarang baru ditanyakan kepada pelapornya apa tanggapannya. Nggak mungkin. Saya juga heran, ini redaksinya siapa, editornya siapa, kok ini bisa lolos? Apakah? Akhirnya saya berpikir, wah kalau seperti itu adik saya yang SD bisa saya masukkan Jawab Pos ini. Loh, ini kenapa? Ekspektasi saya kepada Jawab Pos luar biasa. Karena banyak sahabat-sahabat saya itu menjadi wartawan Jawab Pos luar biasa. Dan ini baru terjadi lah. Apakah memang Situbondo ada dispensasi seperti itu? Ada sebuah kejadian setahun yang lalu baru dikonfirmasi sekarang. Kejadian beberapa bulan yang lalu baru dikonfirmasi sekarang. Dan karena menunggu kita rapat untuk menelpon karena dia kejam tayang, ya mungkin Humaydi ini sakit perut. Kaburu kajet dengar. Ketika di kamar mandi mungkin tak ada sinyal, jadi dia keburu dimasukkan di sana. Tapi pertanyaannya kan pasti ada editor. Ada nggak biasanya seperti itu? Itu Pas.
Saya cuma ini sekarang mau minta tanggapan Mas Eko ya. Nah, Sebagai Petrus juga ketua LSM ya. Ketua LSM di Siti Jenar yang sudah booming, bahkan semuanya sudah tahu siapa panjenengan Mas Eko ini ya. Ya. Ketika Bang Ipul ini kan melakukan somasi kepada Radar Situbondo. Setelah Bang Eko sendiri mencermati apa yang disampaikan oleh Bang Ipul, somasinya Bang Ipul menurut Mas Eko sendiri gimana ya? Benar atau tidak? Sebelumnya assalamualaikum ya. Ya, Jadi iya. begini, Iya. langsung pada pokok pertanyaan. Jadi somasi yang dilakukan oleh Bang Ipul selaku General Manager PT Zamzam, ya, itu benar dan itu hak, benar dan juga hak. Begini loh Mas, apabila kita tidak puas dengan tayangan sebuah berita yang dianggap ini sepihak dan tidak sesuai dengan 5W1H, ya, apalagi itu menyerang perusahaan di mana Bang Ipul juga ada di dalamnya, Iya. dia punya hak untuk melakukan somasi. Karena apa? Jurnalistik kan jelas Pak, diatur di pasal 1, nomor 1, Undang-Undang nomor 40 tahun 99 MAPES ya. Jadi mengelola, men-searching, mencari data, menyampaikan kepada publik. Apabila kita dalam tahapan mencari data, ya, mencari data dan ya kita memverifikasi data ini, nah, melalui konfirmasi dan lain-lain, ya, baru disampaikan kepada publik. Ini beresiko. Kalau andai kata di awal sudah dianggap tidak profesional, otomatis yang diberitakan ini merasa dirugikan dan wajar. Bang Ipul melakukan somasi. Iya, iya. Begitu loh. Jadi intinya begini. Kemarin pada waktu saya berbicara dalam forum salah satu ulang tahun 2 media kemarin. Iya, iya. Jadi betul kita media ini ini berbicara dalam rangka saya sebagai Petrus ya, Petrus PT Siti Jenar Multimedia ya, nanti bukan LSM-nya. LSM ada Ya, lainnya. ya. Jadi kami selalu bilang ke anak-anak, jadi profesional. Jadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik jangan disalahgunakan. Itu deh. Setuju. Iya toh, jangan disalahgunakan. Jadi gitu loh. Sepakat juga dengan statementnya bahwa wartawan tidak ada yang kebal hukum, tidak ada. Equality before dulu, itu jelas ya. Jadi saya juga kalau melihat kronologi yang diceritakan, ya tidak sepihak dong. Dari radar sudah saya baca, dari keterangan dari PT Zamzam kita sudah tahu ya. Jadi lebih kepada wartawan harus profesional. Kalaupun andai kata tadi ada cerita uang, berarti integritasnya dipertanyakan. Lah, iya. Begitu. Saya cuma tadi kaget juga ada bahasa uang. Ini nanti kami ingin apa ya? Uang apa yang dimaksud? Maksudnya gitu. betul. Uang apa ini? Oh, oke. Betul. Oh. Saya pun kan awalnya tidak percaya dengan statement sebenarnya tidak ada damai lagi, tidak meskipun dikasih uang berapapun. Nah, saya kan tidak percaya lah. Mosok yang kembali lagi, mosok sekelas wartawan internasional ya. Lah, menjadi saya hubungkan dengan kata diam. Tadi kan ada tulisan, ada dia WA. Sementara ini saya diam. Nah, ketika saya cross check berita terkait dengan Zamzam, dan ketika Yasona itu dijadikan sebagai lawyer, itu dibenarkan bahwa memang betul Jawa Pos yang selama itu dia itu berkuar-kuar, menulis sangat padat dan sangat banyak sekali, tiba-tiba diam. Gitu. Jadi pertanyaan kan, apakah diam ini dikarenakan tadi bahasa uang? Ataukah, saya kan tidak tahu, ataukah Humaydi sedang tertidur lelap selama beberapa bulan, baru bangun kemarin? Saya kan juga tidak tahu. Apakah, ya, betul enggak? Ya, apakah radar Mojokerto itu? Aku selalu ingat Mojokerto karena saya lama di sana ya, karena jujur saya menjadi korespondennya radar Mojokerto gitu loh. Banyak itu juga saya sempat diprotes juga radar Situbondo. Apakah pada waktu itu sedang vakum? Mun mano ini mas, ini seneng mano tak kalero, ya. Itu ngoceh kan, tapi mun langorak mas, itu tamunyi mas. Nah, siapa tahu radar Mojokerto, radar Situbondo sedang ngorak. Kan sama-sama tidak tahu. Tapi fakta membuktikan bahwa sejak Yasona menjadi kuasa hukum Zamzam, ya, begitu. Ini dia. Saya tidak akan berbicara terkait dengan apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kita keluarkan.
Saya tidak akan berbicara di sini. Kenapa udah mau bicara di sini? Hah? Kenapa udah mau bicara? Ya karena nanti ada hubungan dengan yang lain. Akan saya buktikan apa yang saya bicarakan, seberapa banyak yang sudah kita keluarkan sebelum saya masuk. Oh. Ini lebih menarik lagi. Betul nggak? Ketika ada Oh, siapa itu? siapa? Yason di sini, Yasona lebih menarik. Oh, lebih menarik. Perdebatan ini tuh. Lebih menarik. Tapi begini, Gimana? semua, nah ini saya tambahin. Gimana ya? Semua chat daripada Humaydi tersimpan rapi di dirut kami, dan komunikasi saya dengan Yasona juga terekam rapi di file kami. Oke? Iya. Nah, itu yang faktor pertama, Mas, gitu loh. Makanya ini perlu publik juga mengetahui gitu loh. Iya. Kayaknya saya salah ini mempercayai Radar Situbondo sudah. Oh iya, tapi Nah. bro, Itu. boleh nggak enggak wartawan minta uang? Begini, kemarin juga dibahas, kemarin juga saya bahas dan juga di media sudah saya bahas juga. Pernah kemarin saya tuh tulis bahkan itu ya. Jadi apalagi untuk sekelas perusahaan nasional, perusahaan besar ya, otomatis mereka itu sudah bergaji. Yang lokal saja, ya, yang hanya mengandalkan iklan dan ada TV lain, itu kita dituntut untuk profesional kalau kita mau terjun ke dunia jurnalistik. Iya. Bukan dipaksa, dituntut bahkan kita sudah untuk profesional. Jadi begini, Pak. Jadi bahasa orang banyak bilang abuse of power hanya bisa dilakukan oleh pejabat, tidak. Kita jurnalis bisa juga melakukan itu. Itu yang saya maksud. Itu penyalahgunaan wewenang. Mau mentang-mentang saya adalah jurnalis nih. Ada intimidasi. Kita biasanya kan kadang pernah cerita ini harus dijawab ini pertanyaan saya. Nggak seperti itu, Pak. Nggak seperti itu. Jadi kita profesional dan banyak aturan-aturan atau regulasi yang mengatur, bahkan di kode etik kita banyak yang mengatur juga, ada diatur juga maksudnya. Jadi saya melihatnya ini ada sedikit keanehan memang dalam beberapa angle beritanya, ada keanehan. Gimana? Saya stagnan itu ya. Satu, berhenti selama berapa bulan setelah serangan ya. Setelah serangan, setelah itu barulah saya tidak keliru pojok kiri nayangin bahwasanya PT Berkah Zamzam ini membongkar ya struktur ya, dan Mas Ipul didaulat menjadi general manager. Kebetulan itu Pak Bro, pojok kiri memang saya sendiri yang mengangkat itu. Nah, kebetulan ada sampean. Setelah mungkin 2 kali 24 jam ya, saya melihat berita loh, kok ada berita yang bombastis dengan clickbait yang memang jujur aja sedikit merugikan. Ya clickbaitnya memang memang dibikin kita menarik supaya orang itu membuka atau membaca tulisan kita, tapi tidak juga harus menyudutkan dan atau tidak berimbang. Dan yang paling lucu lagi kemarin setelah saya pahami barusan adalah tidak ada konfirmasi yang memang sangat tidak profesional ya. Kenapa ya? Gimana? Harusnya saya sering lihat biasanya di pojok kiri misal, dikala mengkonfirmasi salah satu narasumber, sampai berita ini ditayangkan, biasanya. Nah begitu. Si narsum belum bersedia atau betul. Jadi kita ada bahasa-bahasa seperti itu. Jadi tidak ada sepihak, ada penjelasan. Ya, Jadi bukan hanya satu pihak yang melaporkan. Saya tertarik dengan bahasa Mas Ipul. Ini bukan berita kasus, bukan berita kasus, maksudnya kasus peristiwa yang anggaplah peristiwa yang harus kita naikkan. Misal kayak kejadian banjir malam tahun baru. Tidak mungkin lah kita berita nunggu BPBD yang masih lagi sibuk, itu nggak mungkin. Jadi apa yang kita dapat ya itu kita beritakan. Barulah angle kedua nanti ke BPBD, ke pihak perhutani mungkin karena di wilayah hutan waktu itu ya. Barulah. Jadi ini langsung nabrak, ini ada apa? Saya sempat tanya, Mas Ipul tanya ke beliaunya juga tanya. Ini apa? Ada apa? Saya japri. Ada apa? Ya mojinya ketawa sih sebenarnya, aman. Saya bingung juga, makanya kan sekarang saya datang ke sini dan ketemu dengan jenengan, ketemu dengan Mas Ipul. Tadi mau konfirmasi karena dia terus juga bawa anak buahnya. Ya itu. Dan sudah saya konfirmasi. Jadi memang betul Pak, yang namanya media atau jurnalis ini adalah pilar keempat demokrasi kita selain yudikatif, eksekutif, ya dan lain-lain itu. Jadi harusnya kita memang benar-benar berimbang, jujur, jadi jujur. Dan apa yang kita dapat dari hasil konfirmasi ya tulis dulu, gitu lah. Bukan malah menggiring opini ke arah
Maaf ya, yang ada. Tapi pertanyaannya begini Mas Idrus. Pertanyaan begini. Ketika itu Humaydi meminta konfirmasi kepada Bu Eka, kepada Dirut, Dirut sudah bilang, tunggu sebentar nanti saya telepon. Artinya kan masih baik kan? Seharusnya ya, wartawan ini menunggu atau menayangkan? Ya menunggu dulu Pak. Harusnya ya. Iya. Itu aturannya, karena ada kesempatan. Dan itu hitungannya jam loh. Hitungan jam. Menit lah. Berarti pada intinya Bu Dirut bukan tidak mau dikonfirmasi. Bukan tidak ya? mau. Oh, iya. Sebelum memberikan tugas kepada saya. Oh, iya. Pada waktu itu belum ada tugas gitu loh. Nah, ini menarik Bang Ipul, saya potong sebentar. Okay. Ya, menunggu bahasa menunggu ini betul. Saya mengingat kemarin, cobalah kita kalau jalan-jalan ke tempat-tempat pelayanan publik yang di skala nasional ya, anggaplah Mabes Polri kayak KPK dan segala macam. Lebih banyak di KPK biasanya. Iya. Dikala kita tuh sebagai media jurnal itu di depan pintu KPK itu full. Padahal dia harus menunggu 1 hari 1 malam pemeriksaan. Sampai tidur di depan lah. Itu di KPK ya? Itu belum tentu dia mendapat jawaban dari pihak terperiksa. Dan tidak memberikan ya? Tidak memberitakan, paling cuma dia hanya nanya langsung konfirmasi ke pihak humas, ke TESA ya. Jadi tanpa ada TESA, dalam ini TESA pun akan berbicara setelah proses pemeriksaan selesai. Dan mungkin dalam waktu pemeriksaan TESA langsung bikin statement. Ini pengalaman kita di sana. Jadi intinya kalau TESA misalnya minta izin sebentar ya, saya mau ke kamar mandi, langsung ditanya. Iya, tidak bisa seperti itu. Itu yang saya tahu. Jawab pos seperti itu. Iya, itu. Ternyata dan itu Mas Eko, itu koreksi yang dikoreksi oleh Jawab Pos Radar Situbondo. Antara berita pertama dengan berita yang kedua, itu tambahannya di situ bahwa Dirut itu menyatakan dianggap itu berimbangan. Itu bukan berimbangan. Tidak semua apa yang dikatakan itu masuk di perimbangan. Seharusnya dia nunggu. Dan itu tertulis. Apa yang saya umumkan ini tadi sesuai dengan WA-nya tertulis bahwa tunggu dulu nanti saya telepon balik. Itu tertulis di koreksi yang diberikan oleh Radar Situbondo. Kan lucu kan? Publik kan harusnya tahu bahwa niat Dirut itu tidak menjawab tapi menunggu, dan itu ditulis. Alhamdulillah berani ditulis lah. Mungkin itu dianggap sudah berimbang. Ini kayaknya perlu juga ini. Tidak seperti itu, seharusnya ditunggu dulu. Yang aneh lagi, kenapa ketika ketemu dengan pengacara kami kok tidak konfirmasi kepada pengacara kami yang kebetulan menangani kasus tersebut. Ini yang menangani kasus, tapi yang dibicarakan justru karena benci dengan LSM. Dan dia tidak mau lagi ada damai-damai, mau lurus, mau nyerang dan yang lain sebagainya. Prinsipnya kalau saya mendengar dari Mas Eko, ya toh, wartawan selain memiliki kredibilitas itu harus jujur, memberitakan. Artinya tidak boleh bohong dong. Lah ini saya tidak tahu apakah Jawab Pos atau Radar Situbondo untuk mendidik wartawannya, hal pertama yang harus dilakukan kamu berbohong dalam menulis. Sama-sama tidak tahu, saya butuh klarifikasi. Saya punya jawaban, Bang. Saya punya arisan, saya punya alasan. Kenapa saya katakan saya bertanya-tanya apakah Radar Situbondo atau Jawab Pos membriefing wartawannya untuk berbohong? Kenapa? Saya katakan Mas Inul tadi kebetulan baru datang mau konfirmasi. Iya toh, kebetulan ini agak lama di sini ya akhirnya ya. Dan Mas Eko juga datang ya toh. Itu Humaydi itu masih, padahal di somasi saya mengatakan saya menginginkan hak jawab dengan cara wawancara langsung bertatap muka. Itu dalam somasi Mas Eko. Tapi Humaydi tidak menghubungi saya. Yang dilakukan Humaydi tetap menghubungi Dirut. Akhirnya Dirut mengatakan hubungi JM kami karena saya kasih tugas apapun terkait dengan persoalan Gam, tolong hubungi JM kami Bang Ipul. Itu sore ya. Nah, sekira pukul 9 ya, 9 mungkin ya. Itu saya dapat telepon dari Humaydi. Apa teleponnya? Nah, kan saya tidak nyatet. Saya tidak nyatet nama, saya angkat, dia memperkenalkan diri, saya Humaydi. Nah, terus tiba-tiba dia bilang begini, gimana? Saya mau mengkonfirmasi, saya ingatkan, Mas, ya toh, di somasi saya jelas, saya mau bertatap muka, agar saya tahu bahwa sampean yang mengkonfirmasi. Masuk akal gitu? Karena ini telepon, dia tidak video call. Oh iya. Ini telepon. Khawatir
Bukan si dia ya. Ini Khawatir juga bukan si dia, dan saya juga ingin bertatap muka agar apa sih? Agar jelas. Iya toh? Nah, saya jelaskan di sana bahwa saya ingin bertatap muka. Tapi ternyata kembali lagi, mungkin karakternya atau didikannya saya juga tidak tahu. Tiba-tiba keluarlah berita yang mungkin saya bacakan ya. Coba baca. Saya tidak tahu, malah saya tidak tahu beritanya. Oke. Seperti apa itu? Mungkin saya beritakan, ini terbit ya. Barusan telepon ini ya, tiba-tiba terbit. Apa jawaban dia? Saya langsung masuk ke sini. Ini biar tahu ini masyarakat ini. Ya. Gitu loh, biar tidak salah baca media. Gitu loh ya. Oke. Polres namun yang mana? Sementara itu, owner PT Berkah Zamzam saat dikonfirmasi meminta koran, nah maksudnya ini maksudnya radar. Koran ini menghubungi General Manager PT Zamzam Syaiful Bahri. Namun, nah ini tulisannya. Namun saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, dia enggan memberikan keterangan sebab mengaku kurang percaya jika melalui sambungan WhatsApp dan bersedia dikonfirmasi berhadapan langsung di suatu tempat yang ditentukan. Ini kan belum jadi berita karena dia belum konfirmasi. Tiba-tiba ini dijadikan berita. Berarti ancaman dia terkait dengan penyerangan betul-betul dilakukan. Pertama, ya Mas ya, terbitan pertama, terbitan kedua koreksi, terbitan ketiga. Ini kayaknya asik ini. Ya, anehnya lagi, tiba-tiba dia membuat status di Facebook yang kebetulan yang baca Mas Eko. Apa itu, Mas? Coba apa? Saya tidak tahu ini. Nah, ini biar paham ini, loh. Ini wartawan loh ya. Iya. Coba. Saya barusan lihat tanpa sengaja buka Facebook. Iya. Kok ada tenang pemirsa, gelaga tak perlu besar, kecil yang penting tarung. Ngajak tarung dia. Tarung. 2 bulan 1 2025. Pukul belum tidak dikasih keterangan. Oh, tidak dikasih keterangan. Cuman hanya 2 bulan 1 2025. Mungkin intonasinya mungkin saya bacakan. Iya, Makanya Mas Eko ini baru perjalanan soalnya ya. Tarung gitu apa ya? Ini diterbitkan 2 jam yang lalu. Ditulis 2 jam lalu dengan akun bernama Humaydi. Tenang pemirsa, gelanggang tak perlu besar, kecil yang penting tarung. Humaydi 2-1-2025. Dia ngajak tarung. Cak buruan yang mengajak tarung dengan Bang Ipul. Iya toh? Iya. Kalau saya sih menginginkan begini. Gimana? Saya simpel menginginkan. Iya. Ayolah wartawan ini jangan bodohi publik. Ya. Jangan bodohi publik dengan hal-hal yang karena kepentingan pribadinya merasa terganggu. Tidak boleh masuk tuh, usul pribadi tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Ya. Ini sepengetahuan saya. Tidak benar itu. Masuk pun boleh, tapi itu di hatinya saja. Tulis dengan apa adanya dan harus bisa membaca mana yang layak ditulis, mana yang tidak layak ditulis. Oke? Iya toh? Kenapa saya mengatakan seperti ini? Tadi ketika telepon, kita kayaknya lebih baik kita teleponnya biar kita tahu ya. Dia langsung mengatakan dengan bahasa bukan dugaan penggelapan. Ini akan saya persoalkan nantinya. Iya. Ya. Coba. Nah. Dulu. Karena ini penting, Mas. Iya. Biar masyarakat ini juga paham bahwa Bang Ipul itu baik data. Bang Ipul baik data, baik informasi yang harus saya jaga. Kenapa saya rekam? Ya toh? Karena saya berpikir hati-hati saya berhadapan dengan Humaydi ini. Iya. Otaknya kotor sudah. Gitu loh. Waduh. Coba. Tak keraskan ya? Keraskan. Aduh, mohon maaf saudara. Ya. Oke. Nah, ini agak oke dah, langsung ini dah ya. Iya. Oke. Coba buka. Penggelapan ponsel. Nah, Bang Ipul, saya berkaitan dengan menginginkan penggelapan seperti dalam somasi, saya tidak mau wartawan situ Bondo menggunakan handphone untuk konfirmasi. Biar saya tahu, siapa tahu ini bukan Humaydi. Kalau bertatap muka kan jelas. Iyalah, saya kan juga tidak tahu.
beliau itu ya Tunjukkan biar tahu bahwa itu wajahnya Humaydi. GM ke Ipul. Iyalah sebagai pemimpin PT Zamzam itu. Gimana? Ya konfirmasi itu kaitan dengan penggelapan ponsel Bang Ipul. Saya menginginkan seperti dalam somasi, saya tidak mau wartawan Situbondo menggunakan handphone untuk konfirmasi. Biar saya tahu, siapa tahu ini bukan Humaydi. Betul. Kalau saya Humaydi kan jelas. Iyalah, saya kan juga udah tahu. Bertatap muka langsung wawancara langsung dengan saya. Gitu loh Mas ya, saya persilahkan. Oh gitu. Ya, saya welcome kan. Kan sampean kan sudah tahu saya toh. Artinya saya lebih suka kita bertatap muka. Gitu loh. Ya, kalau sampean ini waduh, itu kan badana wartawan saya weranan amen WA-WA-an bera. Ya, kapan sampean ada waktu, saya siapkan waktu. Kita langsung wawancara langsung aja biar sampean juga lega apa yang ingin sampean tanyakan, oke? Siap, berarti besok jam berapa kira-kira? Cukup. Dan ketemu Ya kan, di mana? jelas kan? Iya. Saya mengatakan bahwa seperti itu bukan konfirmasi masih. Kenapa? Karena temanya belum didapat. Tapi karena niatnya memang ingin dia itu karena persoalan pribadi, selain dicetuskan di dalam status, dia juga cetuskan di dalam media. Saya juga heran ini. Saya juga heran, makanya Mas Inul, langsung daya karena cukup lama ya. Makanya Mas Inul, saya mempersiapkan langkah-langkah Mas Eko. Nanti saya minta pendapat juga dari saudara saya ini. Bahwa yang pertama, benar katanya Mas Eko, saya harus tahu hak kami. Ya toh, hak kami saya tidak sembrono. Maka saya gunakan somasi dan di situ saya ada permintaan sesuai dengan hak kami, yaitu hak jawab. Berarti sahabat ini masih belum ada jawaban ya? Baru ini ya. Ternyata hak jawab setelah saya kirim kemarin, baru dijawab lewat telepon ini. Ya alhamdulillah, bagus itu yang pertama. Ya toh. Yang kedua, karena ini terkait dengan kota tercinta saya, Mas Eko selalu berteriak-teriak sama, karena sama-sama LSM. Kita berteriak untuk kota kita. Iya toh, agar ini tidak ditiru. Ini pelajaran untuk semuanya. Iya toh, maka ini nanti saya akan gunakan somasi yang kedua agar Jawab Pos sebagai induk itu bisa memberitahukan kepada Radar Situbondo. Kalau yang kemarin Radar kepada wartawannya. Ini Jawab Pos kepada apa itu namanya radarnya sebagai anaknya, kan begitu toh? Itu yang kedua, Mas. Yang ketiga, saya juga akan berkirim surat sekaligus laporan kepada Dewan Pers bahwa di Situbondo ada kejadian seperti ini. Saya nggak tahu apa nanti tanggapan Dewan Pers. Saya akan tulis semuanya, kejadian kronologis dan semuanya agar Dewan Pers itu bisa melihat. Karena ini bahasanya kan sudah tercantum di Dewan Pers. Masa media yang belum tercantum di Dewan Pers tahu tentang cara, tentang etika, koran atau media yang katanya sudah tercantum di Dewan Pers caranya seperti ini. Tapi saya tidak tahu apakah Dewan Pers juga mempunyai cara seperti itu yang diberikan kepada anak-anaknya. Tapi bagi kami, media-media lokal yang katanya tidak terverifikasi, tapi tidak seperti itu. Biarkan nanti Dewan Pers turun. Yang ketiga, saya akan melakukan juga, yang selanjutnya yang keempat, saya akan melakukan juga bahwa upaya intimidatif, ya toh, dari Humaydi kepada kami melalui pengacara kami Yasona dan juga beberapa WA yang terekam di dirut kami. Ya toh, ini akan kami uji, akan kami laporkan di Polres. Kenapa? Ini bukan masalah wartawan, tidak ada hubungan dengan undang-undang pers. Ini personal ke personal, ya. Nah, yang menjadi unik bagi saya dalam salah satu WA dia kepada, ya, saya juga aneh Mas Eko ya. Biasanya kan begini toh kalau pers yang tahu saya, biasanya mengkonfirmasi, Mas Inul apakah betul Mas Inul tadi malam ke pasar? Saya tidak. Ya sudah itu yang dinulis. Atau Mas Inul no comment. Ya udah kasih tahu Mas Inul enggan untuk menjawabnya. Itu pengetahuan saya ya. Ya toh. Terus tidak perlu ada sebuah intimidasi bahwa ini ternyata Humaydi memberikan atau mencet namanya Eka itu perintah pimpinannya katanya. Dan itu akan saya buka apa chat-chatnya dia. Duh, ada Mas Eko.
Saya akan buka nanti di polisi, apakah ini masuk dalam pasal intimidatif, apakah ini masuk dalam pasal apapun. Karena wartawan tidak harus mengadakan investigasi secara menyeluruh, kecuali dia memang ditugaskan oleh medianya untuk menginvestigasi. Tapi biasanya investigasi yang didapat itu diberikan kepada pewarta, bukan investasinya yang ini. Itu sepengetahuan kita. Contoh ya, yang saya tahu ini Mas Inul, media Siti Jenar, ini ada investigatornya. Tapi yang nulis bukan investigatornya, tapi wartawannya. Lah ini investigasi sampai banyak, sampai menanyakan kita, saya harus menghubungi siapa? Harus menghubungi siapa? Tanda kutip ya, menghubungi siapa ini? Ini bahasa aneh lah ya nanti. Dan itu akan saya beberkan nanti di publik. Perlu itu. Saya beberkan nanti di publik bagaimana sesungguhnya yang bernama Humaydi ini melakukan cara-cara yang menurut kami itu bukan cara-cara wartawan. Iya toh? Kalau LSM masuk akal, karena dia butuh mencari sebuah kebenaran. Tapi kalau wartawan bukan kebenaran, menyampaikan kebenaran, bukan mencari kebenaran. Jangan sampai salah. Benar atau salah itu yang diberitakan. Meskipun narsum bohong atau tidak, itu yang diberitakan. Iya kan? Nah, yang menarik bagi saya, Humaydi mengatakan bahwa dia hanya mengikuti perintah pimpinan. Ya biar nanti dipanggil lah pimpinannya apa betul dia memerintahkan wartawannya berbuat seperti itu. Makanya tadi saya bilang, jangan-jangan ini memang didikannya seperti itu. Loh, siapa yang menguatkan asumsi saya? Ini asumsi ya? Iya toh, dugaan ini ya, asumsi saya. Ya Humaydi sendiri, karena dia mengatakan apa yang dia lakukan sesuai sudah keinginan daripada pimpinan. Jadi ya itulah. Dan terbukti dia memang melakukan penyerangan kepada kami. Ya. Setelah dia hibernisasi apa itu namanya kalau apa Mas Eko beruang ya. Ya tidak tahu ini celep karena apa. Freeze karena apa dia? Kok tidak tahu nulis? Setelah sebelumnya nulis dan terlahir di ancaman, saya tidak mau damai-damai lagi. Memang kita mau damai. Selama ini dipegang oleh Bang Ipul sekali lagi kepada masyarakat saya katakan Bang Ipul ada di JM bukan ingin menutupi kesalahan daripada Zamzam. Tapi kami akan melakukan perbaikan, perubahan dan juga akan menyelesaikan satu persatu hal-hal yang itu merugikan atau tidak menguntungkan bagi orang lain. Jadi bukan membacking, bukan membackup. Tapi perlu diingat. Ya, perlu diingat, kebetulan saya dengan Mas Eko ilmunya sama, background kita sama. Kami juga akan menanyakan Mas Inul kepada Polres Situbondo. Kita tahu kasus yang ditanyakan adalah terkait dengan handphone. Boleh kita bahas Mas Eko? Boleh, sedikit ya. Boleh. Menarik. Di Situbondo itu sudah tahu Damai itu menggunakan cara penjualan dua cara. Cash dan kredit atau nyicil. Ya toh? Ini yang dilakukan oleh Damai. Lah, sebagai pengusaha, dia itu akan mencari mana yang lebih menguntungkan, dia membayar cash atau membayar kredit. Oke? Lah, ternyata di rut kami sejak beberapa tahun yang lalu, bahkan sejak belum ada Zamzam, itu sudah melakukan ya toh sebagai pelanggan daripada Damai untuk memberikan handphone. Lah ini kebaikan dari dirut kami, jadi musibah ini. Kalau seperti ini kan saya jelas tahu. Ya, ini penting kan ya, ini kan penting kan ya. Sejak dulu, jadi ketika ada agen atau mitra kami yang dia itu berprestasi, itu diberi reward melalui handphone. Tapi yang bayar itu tetap PT kepada Damai nyicil. Itu yang dipilih caranya kami, bukan membayar cash. Dan ini sudah terjadi jauh hari. Kalau bahasa keren yang selalu kita lakukan, financing. Nah, jadi Damai melakukan financing. Dia melakukan financing sendiri untuk memberikan hutang-hutangan kepada orang lain. Ya toh? Dan ini dilakukan dan ini beres. Nah, tapi ketika terakhir Zamzam itu memang mengambil untuk memberikan reward, di situ Zamzam PT kami sedang ada masalah. Mas Eko yang lebih paham itu. Karena saya baru masuk ya.
ada masalah, disitulah terjadi kemacetan. Ketika terjadi kemacetan, nagihlah Si damai. ya normal kan, Ya, betul. normal Banyak kan? hutang ditagih ya. Punya hutang ya toh, financing itu punya hutang, Ya. ada perjanjian namanya perjanjian kredit Nah, betul. ya toh. Iya. Kalau lebih kerennya itu one prestasi Prestasi. lah. Ini juga akan saya pertanyakan ke Polres Situbondo. Sejak kapan Polres Situbondo menerima kasus perdata? Karena prestasi, benar nggak Mas Eko? Ya? Perdata, betul. Hutang piutang, apalagi dilakukan secara cicilan, dan Iya. ini dilakukan bukan hanya kepada Eka, tapi kepada masyarakat semua yang di Situbondo. Sejak kapan? Tujuannya melaporkan kepada Polres ini apa? Apakah Polres akan dijadikan debt kolektornya damai? Rusak negara seperti itu. Anehnya Rusak ini negara. diterima. Makanya ketika ada bahasa Eka tidak datang, tujuan kita cuma satu, Mas. Biar dipelajari lagi oleh Polres, ini kasus perdata atau kasus pidana. Iya toh? Iya, iya. Lah, masuknya di tipu gelap. Pasal tipu gelap. Jangan lupa, dalam tipu gelap itu ada bahasa kuncinya adalah dia melakukan siasat, cara untuk mendapatkan keuntungan dengan cara entah itu kalau di dalam pasal penggelapan itu ada yang secara hukum. Gitu loh. Bisa jelaskan nanti Mas Eko. Ya, Di toh, pasal ini. contoh ya, saya pinjem sepedanya Mas Ino. Ya. Nah, terus untuk apa sih? Saya mau ngantarkan teman. Ternyata Mas saya dapat penguasaan itu sah secara hukum karena saya pinjam. Betul. Itu boleh. Tapi ternyata kendaraan tersebut saya jual. Tidak sesuai peruntukan. Lopot kayak itu. Iya toh. Tapi tidak ada diatur di dalam pasal tipu gelap. Tidak jelaskan saya sekalian, Iya. karena biar terus kita. Iya. Tidak ada di dalam pasal tipu gelap. Kalau kredit macet itu termasuk dalam tipu gelap. Nggak ada. Ini semuanya terjadi. Bagaimana agar Eka itu bisa masuk atau Dirut atau PT bisa masuk ke dalam hal itu? Ya toh, jalurnya bukan kepolisian. Gugat PMK, masuknya Dewan Prestasi. Iya toh. Iya. Apakah betul seorang PT ini ada wan prestasi? Jangan gunakan kepolisian, mohon izin. Jangan gunakan kepolisian sebagai sarang debt kolektor. Jangan saya jadikan kepolisian sebagai alat agar hutang-hutang mereka bisa terlunasi. Ini yang akan saya jawab. Kenapa saya ingin ketemu dengan si ini? Dan kenapa dia mengatakan kepada saya tidak menggunakan bahasa dugaan Humaydi? Iya. Besok saya persoalkan itu. Besok saya persoalkan itu. Kok segitunya kamu mengatakan ini, ada apa kamu? Seorang wartawan tidak ada. Semua itu baik di dalam namanya LP atau apapun, di situ pasti ada tulisan dugaan. Dan Humaydi tidak menggunakan bahasa dugaan ketika konfirmasi awal dengan saya yang tadi saya dengarkan. Yang direkam itu ya. Makanya hati-hatilah untuk wartawan. Sudah bukan zamannya katanya Mas Eko intimidatif itu sudah bukan zamannya. Tadi saya tertarik dengan Mas Eko, bahasa Mas Eko ya. Meskipun media lokal masih banyak cara untuk kita mendapatkan uang. Contohnya apa? Iklan. Ya kan? Tulis artikel perusahaan. Artikel kita perusahaan. dapat. Jangan Per artikelnya. saya akan tidak nulis kalau saya dapat duit. Ini kayaknya sih bukan aturan jurnalistik ini kayaknya. Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, masih juga wartawan tuh. Ada. Saya baca dari pasal-pasal habis akhir itu tidak ada. Wartawan boleh minta uang, boleh tidak ada. Nggak ada, Iya. nggak boleh. Ada di kode etik jurnalistik kan. Makanya itulah Beda dengan ADV ya. ya beda dengan ADV. Beda kalau dengan itu. ADV. Bukan Makanya- iklan maksudnya. Ya. Maksudnya di situ kan ya, makanya saya heran. Tapi saya juga tidak tahu ya, artinya ya mungkin ya ketika sebelumnya nyerang terus Yason masuk karena Yason ini bisa berkomunikasi dengan Humaydi, Ya. bisa kenal. Waktu itu mungkin Humaydi jalan-jalan setelah pertemuan, jalan kepalanya kebentur tembok sehingga lupa dia nulis. Seperti itu. Ya Allah wa'lam lah. Makanya nanti dijelaskan, Bang, saya tidak terima duit, Bang. Tapi saya tidak nulis, Bang, selama ini, Bang. Karena kepala saya keantur tembok. Saya lupa kalau saya wartawan, Bang. Allah wa'lam. Setelah ini barusan mungkin keantur tembok lagi. Kenapa? Karena dia benci dengan LSM. Salah satu LSM Situbondo dipercaya menjadi JM. Kageduk polen enggak polen. Allah wa'lam.
Loh, ini nih saya harus ngomong, sama-sama ada tahu. Saya tidak menuduh ya, iya toh. Tapi saya lebih percaya aja. Gitu aja Mas ya. Iya. Nah, cukup ya menurut saya. Mungkin ada pesan terakhir. Mungkin sebagai Pimpus ya. Pimpus ini. Jadi begini, menurut saya secara pribadi, kepada ini juga himbauan buat saya secara pribadi juga, buat Mas Inul juga sebagai Kabiro Pojok Kiri dan semua rekan-rekan media atau jurnalis yang ada di situ Bondo. Jadi seyogianya permasalahan pribadi tidak dibawa ke profesi kita, sehingga profesionalisme kita dalam menulis kita tuh bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Yang pertama. Yang kedua adalah saya menginginkan, sebenarnya bukan saya, mungkin masyarakat secara keseluruhan ini ya, menginginkan kita mendapatkan informasi yang yang akurat, yang benar, tidak karena kepentingan ya. Jadi janganlah sampai teman-teman jurnalis ini menjadi alat mungkin kompetitor salah satu badan usaha atau usaha, sehingga ini saya melihatnya ke arah maksudnya ada yang nyewa mungkin. Saya lebih kepada ke sana nih kayaknya. Lebih kepada saya tuh kelihatannya kok saya tahu setelah teman-teman radar ini biasa profesional. Iya. Dan kok kesininya nih kok kelihatannya ada apa ya, menjadi big question ya, pertanyaan besar. Jadi cuman aneh saja. Jadi kita selama kita dipercaya oleh publik untuk menjadi penyampai informasi ya. Jadi kalau bisa dalam tanda kutip yang profesional saja. Kenapa? Banyak clickbait judul yang menarik malah kalau saya pojok kiri. Jujur, dari zamannya Inung dulu, Inung Pekampungan. Senior saya itu, senior. Iya, jadi menarik. Jadi tidak harus menjatuhkan. Karena perception of innocent. Asas beraduga tidak bersalah, bukan hanya APH yang pegang, kita jurnalis juga iya. Jadi misal saya bilang sekarang Inul diduga menggelapkan rokok saya misalnya, ini masih agak sedikit santun daripada Inul menggelapkan rokok saya. Ini kan artikulasinya akan menjadi beda. Itu tuduhan. Jadi bukan dugaan. Berbicara masalah penggelapan, langsung konfirmasi dengan bahasa bukan dugaan penggelapan, tapi penggelapan atau 372 ya, mungkin ya, tidak tahu BAP-nya. Saya melihatnya adalah yang saya tahu dulu saya punya teman akrab, saudara di Indonesia juga pernah juga besar bersama Zamzam. Iya. Tapi memang saya tahu bahwasanya Zamzam sering memberikan reward kepada agen-agennya terutama. Prestasi lah. Iya, yang punya prestasi. Nah, jadi kalau saya melihat dalam tanda kutip, saya tidak mau intervensi masalah penegakan hukum ya Bang, tidak mengomentari masalah apa yang terjadi, walaupun sebenarnya mensreanya juga nggak dapat sebenarnya di 372 tapi nggak tahu juga, jangan-jangan Damai punya fidusia mungkin. Nah, ya itu dia. Jadi UJF jadi saya juga menginginkan hal yang sama seperti teman-teman yang tadi bicarakan, bahwasanya kepolisian ini alat negara, bukan alat pengusaha. Sepakat. Bukan alat penguasa, tapi alat negara, bukan alat penguasa dan alat pengusaha. Gitu. Kepolisian Republik Indonesia ini. Nah, nanti biar diuji dengan Bang Ipul, lawan dari kata nanti harus berjalan sampai ke pengadilan, ya juga betul juga sejak kapan kepolisian ini menangani kasus perdata gitu kan. Begitu ya. Sedangkan kalau mengomentari terkait dengan profesionalisme kita sebagai jurnalis, ini panjang dan lebar. Jadi saya mengingat kita masyarakat menginginkan produk jurnalistik yang beredar luas di media sosial, di koran dan lain-lain, itu cetak online semua, TV, radio dan lain-lain. Ini Situ Bondo seperti saya bicarakan kemarin dalam acara Detik itu ya Pak. Jadi Situ Bondo ini sebenarnya mempunyai potensi yang luar biasa. Sampai seorang Humas PN Jakarta Selatan dan KPK sempat kemarin bingung, Situ Bondo ini saya lebih 600 kasus yang ditangani KPK misalnya, ya dalam konteks melibatkan kepala daerah, tapi Situ Bondo yang paling luar biasa. Jadi media sebenarnya luar biasa. Apakah harus tercoreng dengan segelintir teman-teman yang hanya karena kepentingan pribadi? Kita akan kena semua nanti. Bahwasanya jurnalis Situ Bondo tidak profesional. Waduh, kasihan mereka-mereka yang profesional. Saya taruhlah nama seperti Mas Jo Panarukan, dia cukup profesional dalam memberitakan. Seperti Pojok Kiri juga, saya lihatnya sangat profesional. Banyak ada Fathor, itu faktual dan apa namanya itu. Medianya Kumparan ya, sangat luar biasa, berkontribusi luas terhadap
memberikan edukasi bahkan ke masyarakat. Ada banyak juga website menyediakan, bukan iklan Mas, lebih tepatnya adalah artikel-artikel tentang edukasi, kesehatan dan lain-lain. Ini sangat dibutuhkan. Memang itu harus ada. Iya. Hiburan. Iya. Dan saya melihatnya di kasus pemberitaan PT Zamzam ini, Iya. memang agak sedikit aneh, bukan sedikit, makan aneh banget gitu. Iya. Ini ada apa? Ada apa? Jadi kami menjadi tertarik untuk datang ke Mas Ipul untuk menanyakan ini. Sebenarnya menjadi tertarik banget ini. Iya. Karena dianggap apa ya? Saya menganggapnya, loh, ini kan sebenarnya permasalahan yang sangat remeh dalam konteks ya. Dan kejadiannya Kejadian lama. Yang kedua adalah, saya tidak berbicara masalah di konstitusi kasusnya ya, tapi lebih kepada pengetahuan saya tentang Zamzam. Iya. Kalau uang prestasi karena hanya puluhan handphone, kok iPhone lah sekalipun. Iya. Gimana itu? Saya melihatnya kok terlalu nggak. Ya memang mungkin ada uang prestasi, tapi mungkin kan ada dasar alasan mungkin biar nanti dibuktikan di pengadilan, kalau harus lanjut ke pengadilan misalnya. Tapi setahu saya Zamzam ini yang diputar miliaran loh. Di perusahaan yang namanya PT Zamzam ini saya tahu miliaran. Jadi kalau hanya masalah HP dibesar-besarkan seperti ini saya aneh. Apa tidak ada celah lain mungkin, gitu kan dia. Jadi dalam rangka ini saya tidak mengomentari karya teman-teman, jurnalis yang ada di situ Bondo, tapi lebih kepada kontrol. Jadi jurnalis juga harus dikritik. Mas. Iya. Jadi bukan hanya jurnalis yang mengkritisi pejabat kita dan pihak kita, bukan. Tapi masyarakat mempunyai hak juga untuk mengkritik jurnalis dan bahkan melakukan somasi, juga hak jawab. Nah, berbicara hak jawab itu tergantung yang narsumnya. Andai kata narsumnya minta ketemu, ya oke. Oh enggak Mas, nanti nantinya saya takut nanti di 86 dan segala macam. Ya udah rekam aja langsung, video kita. Kalau memang kita profesional ya, melakukan investigasi seperti yang dilakukan oleh Najwa misalnya, seperti Aiman mungkin ya, Kompas TV. Itu dia bawa bahkan Aiman ke tempat yang beresiko, dia bawa kamera gitu loh. Sudah datangi Bang Ipul, karena memang ditunjuk oleh Dirut PT Zamzam ini untuk Bang Ipul yang sebagai apa namanya, untuk untuk menjelaskan, menjawab. Datang saja ke Bang Ipul, bawa saja kameranya. Sesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, saya kira seperti itu. Sesuai. Dan banyak teman enggak apa-apa. Bawa saksi, jadi bawa jurnalis lain juga. Bawa jurnalis lain dan untuk hak jawab. Itu saya kira. Iya tuh memang hak jawab itu. Keinginan misalnya bikin narsum untuk bertemu, bertatap muka langsung. Jadi itu bukan hal aneh kok. Di pusat banyak orang investigasi datang sendiri malah. Itu karena dia tidak bisa. Ya saya setuju dengan yang Bang Ipul ingin berjumpa dengan wartawannya untuk klarifikasi, konfirmasi persoalan ini. Saya setuju. Tidak masalah sebenarnya ketika ingin bertemu tatap mata itu harus diselesaikan. Tidak apa-apa itu. Cuma saya perlu juga saya nanyakan nanti ke Hubaidi, kenapa kok tidak mau bertemu dengan Bang Ipul? Nah itu dia. Saya akan tanyakan itu dia masalahnya. Jadi bukan tidak mau. Gimana? Dia dia mengiyakan sesungguhnya. Sudah. Makanya saya berpikir ketika dia mengiyakan, kan tidak akan terbit berita. Ngapain juga terbit berita? Kan seperti itu. Jadi artinya ada biar dalam ini ya. Sekarang nanti kan ada sesi berikutnya. Tapi yang pertama yang pasti luar biasa ini Mas Eko. Terima kasih juga. Sudah saya lihat perkembangannya sudah luar biasa ya. Rupanya juga banyak belajar dari dalam. Harus berterima kasih juga dengan Bung Karna. Iya. Betul. Tapi lebih bijak. Saya lihat lebih bijak, lebih berbobot, lebih knowledge ya, memiliki ilmu-ilmu yang banyak. Mudah-mudahan ini terus dipertahankan karena bagaimanapun itu penting ya. Nah, terus yang pasti saya tegaskan lagi, kehadiran Bang Ipul di JM bukan membackup kesalahan apapun. Karena setiap perusahaan pasti ada kesalahan. Setiap organisasi pasti ada kesalahan. Garda Sagera, City Jenar, Pojok Kiri atau apapun itu pasti ada kesalahan. Yang penting kita punya niat yang baik untuk mengurai kesalahan tersebut dan membuat sebuah solusi dari persoalan tersebut. Nah,
Jadi itu yang penting lah. Saya mau tidak mau, saya tidak bisa terpisahkan jiwa aktivis. Mas Eko meskipun di penjara 2 tahun tidak hilang jiwa aktivis. Ya. Demikian pula ketika saya melihat sebuah hal yang tidak benar menurut saya dan ini akan merusak masyarakat Situbondo, di situ saya bergolak. Makanya malam ini saya meminta kepada beliau berdua, Iya, siap. siapkan ruang untuk saya live agar masyarakat tahu kronologis yang sebenarnya dan agar masyarakat tidak tersesat dengan informasi yang tidak benar ya. Jadi prinsipnya saya tidak ada masalah dengan Jawa Pos. Saya tidak ada masalah. Iya. Saya tidak ada masalah dengan radar Situbondo. Ya, toh. Saya tidak ada masalah dengan Humaydi. Yang saya jadi masalah, jangan sampai apa yang tertulis, apa yang diajarkan berusaha informasi ini menjadi racun untuk masyarakat Situbondo. Itu saja yang akan saya luruskan. Makanya ada tambahan selain nanti untuk laporan polisi, insya Allah kalau waktu kita cukup, saya terutama saya akan menguji di pengadilan. Saya akan gugat Jawa Pos, pimpinan Jawa Pos duduk dengan saya sebagai tergugat di Situbondo. Kenapa? Karena ini sudah masuk ke dalam hal katanya Mas Eko tadi, ada yang merasa dirugikan. Ya. Maka ketika orang merasa dirugikan, saya orang yang taat hukum, saya akan gunakan jalur-jalur hukum untuk menguji apakah betul mereka sudah merugikan kami. Karena apa? Bagaimanapun tidak semua orang bisa mendengar live ini, tidak semua orang bisa mendengar suaranya Mas Eko, Mas Inul dan saya terkait dengan kebenaran ini. Bisa jadi mereka hanya mendengar dari satu sisi yang tidak ada konfirmasi dari kita. Makanya itu akan kita uji. Ya, begitu mungkin, ya. Mungkin tambahan ini Mas, sedikit, sedikit Mas. Nah, demi trust ya, kepercayaan publik terhadap jurnalis. Iya, penting itu. Ya, demi trust. Ya, kepercayaan publik saya ulangi lagi. Jadi awalnya begini. Tadi saya datang ke sini pun sebenarnya mindset saya nih dari Buzuki sana. Ya mungkin hampir sama karena mungkin membaca sepihak ya. Iya kan? Setelah ini pentingnya konfirmasi, Mas. Pentingnya klarifikasi, konfirmasi terutama ya. Saya bicara konfirmasi karena media. Konfirmasi. Andai kata hak jawab nanti kita berduduk bersama seperti ini live loh, ini live ya Mas ya? Live ya. Tidak ada edit-editan loh ya nih ya. Nah, berarti ini kita terbuka bahwasanya ini loh kejadian sebenarnya. Ini loh kejadian sebenarnya. Jadi apa namanya kita lebih objektif memberitakan. Gitu loh. Jangan saya ulangi. Dalam tanda kutip saya tidak tahu ya, saya tidak menuduh siapa-siapa. Tolong andai kata kepentingan, apalagi mungkin ada buy support dan lain-lain, ya tolonglah demi trust. Jadi kepercayaan publik kita pelihara. Jadi rekan-rekan jurnalis yang profesional, Pak, saya itu aja himbauan saya. Demi kita ya, salam jurnalistik lah seperti itu. Sepakat. Tapi mau minta maaf enggak karena dia tidak suka dengan LSM. Loh, kalau begitu, ini begini. Lah, kebetulan saya selain pimpinan perusahaan atau CEO ya, itu. Iya betul. CEO PT Siti Jenar Multimedia, jadi membawahi 5 media ya. Jadi begini. Basic saya sama dengan Bang Ipul. Saya seorang NGO. Ya, saya seorang LSM lah, bahasanya seperti itu. Kita diatur oleh undang-undang juga, ya, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang 98 maaf ya, tentang kelembagaan ya, saya mungkin lupa itu sudah. Karena memang kemarin 2 tahun nak sekolah di penjara. Dengan perubahan 2017. Ya, 2017 betul, perubahan 2017. Mondok-mondok. Nah, jadi apa namanya NGO ini jangan dipukul rata seperti layaknya NGO yang hanya bisa datang ke desa. Hanya bermodal tas dan menanyakan kapan Pak Tenggi, ADD dan DD cair. Kami bukan seperti itu. Kami hanya menyampaikan apa yang kita dapat dari grassroots ke elit. Tapi tidak ada masalah ya, tidak pernah ada masalah dengan Humaydi. Tidak pernah ada masalah. Tidak pernah ada masalah dengan teman-teman jurnalis manapun. Kami di NGO pun kita berusaha untuk profesional. Kita berusaha untuk berbenah dan merubah mindset masyarakat. Tidak mudah bahwa NGO yang kebanyakan kan bisa kita tahu sendirilah seperti apa. Saya kira kalau masalah integritas kita buktikan sudah kemarin-kemarinnya. Mungkin kalau bicara uang, nah ini bicara bukan jurnalis ya, tapi bicara NGO ya. Bicara uang, mungkin kalau kita mau 86 ratusan juta Pak, sudah mungkin Palfire mungkin sudah
sekarang mobil saya. Jadi intinya tidak semua LSM, maaf ya Mas, tidak semua LSM makan dari uang 86. Kita pengusaha, walaupun kecil-kecil, saya jujur aja kadang dia jual kayu, kita berbisnis tanah dan segala macam, jual beli ruko dan segala macam. Jadi tidak semua NGO lah seperti itu, seperti yang ada dalam mindset sampean. Jadi jangan digeneralisir. Jare wong Jawa ojo digebrak uyah. Jadi seperti itu. Jadi kalau andai kata Anda sedikit negatif melihat atau melihat kelakuan oknum LSM, jangan semua dipukul rata. Dan satu hal, wartawan LSM dimanapun di Republik Indonesia tidak ada larangan untuk berusaha, untuk bekerja sebagai pengusaha, maaf. Ada di struktur perusahaan, tidak ada yang larangan. Seperti kita ketahui bersama, Metro TV milik siapa Pak? Surya Paloh yang juga pengusaha. Bahkan TV One milik Bakri Group. Dari banyak anak cabang atau holding bahkan grup ini. Gitu. Haritano Sudibyo MNC itu, MNC TV. Dia pengusaha. Jadi mungkin sekarang yang terkini setelah dari grup Kala ya, itu namanya Trans. Jadi wartawan tidak boleh melarang LSM memegang perusahaan. Tidak boleh Pak. Sekarang NGO aja menjadi di Senayan banyak. Iya. Jadi NGO aja menjadi penguasa banyak. Jadi dicalonkan bupati. Ya, takut. Gak ada aturan, gak ada aturan seperti itu. Jadi mungkin kalau andai kata PT Zamzam menarik Mas Ipul, karena Mas Ipul memang pengusaha. Ya saya tahu Mas Ipul ini dulu ya waktu kita demo tahun 2017 pernah satu kali itu mungkin ada Pak Lupi ya saksinya itu. Ya banyak masih saya kira formasi lama. Jadi waktu itu kita mau demo nih, ada rencana demo ke Kejaksaan waktu itu tahun 2018 ya mungkin, lupa saya 2017 mungkin itu lupa. Jadi Bang Ipul ini lucu, Bang ayo Bang berangkat, masih disebut totalan gas. Waktu itu dia bisnisnya banyak, belum lagi dia bisnisnya nih apa banyak, jadi dia tuh bisnisnya banyak. Jadi kita melihat dalam mungkin kacamata pandang owner PT Zamzam, melihat Bang Ipul ini punya potensi di dunia bisnis. Ditariklah Bang Ipul. Nah gitu loh. Jadi nggak mungkin misalnya, contoh senior kita ya 2010 sampai 2020 siapa yang nggak kenal dengan Inung Pojok Kiri? Apakah salah Inung menjadi distributor beras? Apakah salah Inung menjadi petani? Nggak ada salahnya, gitu. Nggak ada salahnya pula LSM ataupun jurnalis berbisnis Pak. Nggak ada aturan. Sekarang masih untuk banyak usaha-usaha lainnya banyak itu. Iya. Jadi intinya alasan yang tidak logis. Ya, tidak logis kalau NGO atau LSM ya tidak boleh berbisnis. Kalau LSM tidak berbisnis mau makan apa Pak? Coba mau merasa orang nggak boleh kita. Ya toh, kita yang punya bisnis. Jadi saya kira bukannya saya membela, tapi saya itu kan begini loh Pak ya. Saya melihat dari kronologi, saya mencermati, membaca. Jadi mungkin salahnya saya satu Mas. Apa? Saya tidak sowan ke Humaydi mungkin. Mungkin itu kalau saya sowan, saya minta izin mungkin mungkin apes lah. Oke, cukup dah ya. Mungkin seperti itu. Saya kira seperti itu. Karena kayaknya emosinya sudah mulai terpancing. Saya harus jaga ini. Bahaya ini. Gitu. Kita lanjut waktu ini ya. Oke, tutup closing Mas Inul. Sebenarnya sangat menarik ini perbincangan ini, tapi karena waktu itu bisa menentukan, mungkin perbincangan ini bebas bareng Bang Ipul juga Mas Ipul sebelumnya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih di sini Mas Inul Pojok Kiri mengucapkan terima kasih pada desa, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren. Luar biasa. Makasih. Keren.